Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sistem informasi untuk penggalangan donasi. Pertama-tama ini PPT dibuat oleh Andre Ferdiansyah, Ardani Arya Putra, dan Vincent Ramadan Maulana, selaku dosen pembimbing, yaitu Bu Hanifah Permatasari, MKOM. Yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen untuk penggalangan donasi. Sistem informasi manajemen di bidang penggalangan donasi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengorganisir informasi terkait dengan penggalangan donasi. Sistem ini bertujuan untuk membantu organisasi atau lembaga dalam mengumpulkan, melacak, dan mengelola donasi yang diterima dari berbagai sumber dengan menggunakan sistem informasi manajemen di bidang penggalangan donasi. Organisasi dapat lebih mudah mengelola dan memanfaatkan donasi yang diterima untuk mendukung tujuan mereka. Sistem informasi manajemen dapat membantu penggalangan donasi, menyediakan data yang terorganisir, memudahkan pelacakan sumbangan, dan memungkinkan analisis efektivitas kampanye. Ini juga memfasilitasi komunikasi dengan para donatur dan memperbaiki transparansi, meningkatkan kepercayaan, serta memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Tujuan sistem informasi manajemen dalam penggalangan donasi yaitu yang pertama, pemantauan donasi. Memantau dan mencatat donasi secara teratur untuk melacak perkembangan kampanye. Yang kedua, analisis efektivitas, yaitu memberikan data yang dapat dianalisis untuk mengevaluasi keberhasilan strategi penggalangan dana dan mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan. Yang ketiga, transparansi. Transparansi yaitu meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang mudah diakses kepada donatur, membangun kepercayaan, dan memotivasi lebih banyak partisipasi. Yang keempat, manajemen hubungan donatur, yaitu memelihara hubungan yang baik dengan donatur melalui informasi yang akurat, personalisasi, dan komunikasi yang efektif. Yang kelima, efisiensi operasional, yaitu mengoptimalkan proses manajemen donasi untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan alokasi dana. Fungsi sistem informasi dalam penggalangan donasi yaitu pencatatan donasi, yaitu mengelola data donasi untuk mencatat jumlah dan sumber dana dengan akurat. Yang selanjutnya, pelacakan kampanye, yaitu memantau dan menganalisis kinerja kampanye penggalangan dana untuk mengidentifikasi tren dan melihat dampaknya. Selanjutnya, manajemen donatur, yaitu menyimpan informasi donatur, memperbarui profil mereka, dan memfasilitasi komunikasi yang lebih baik. Selanjutnya, pelaporan keuangan. Menyediakan laporan keuangan yang terperinci untuk transparansi dan akuntabilitas. Lanjut, automasi proses. Mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti pengiriman email, konfirmasi, dan tanda terima, membebaskan waktu staf untuk fokus pada strategi dan hubungan dengan donatur. Analisis data, yaitu menganalisis data donasi untuk mengevaluasi efektivitas kampanye dan membantu dalam perencanaan strategi mendatang. Keamanan data, yaitu melindungi data donatur untuk memastikan privasi dan keamanan informasi sensitif. Dan terakhir, komunikasi efektif, yaitu membantu dalam berkomunikasi dengan donatur melalui pesan yang disesuaikan dan pemberitahuan berkala. Untuk fitur akan dijelaskan oleh Mas Andri. Fitur yang mungkin ada dalam sistem informasi manajemen untuk penggalangan donasi. 1. Manajemen donatur. Modul yang menyediakan database donatur dengan informasi pribadi, riwayat, sumbangan, dan preferensi komunikasi. 2. Pelacakan kampanye. Fasilitas untuk memantau dan mengevaluasi performa kampanye penggalangan dana dengan statistik dan laporan terkini. 3. Pemberitahuan otomatis. Sistem pemberitahuan catatan donatur untuk mencatat dan melacak setiap sumbangan donatur secara terorganisir. Yang keempat, otomatis melalui email atau pesan teks untuk mengonfirmasi penerimaan donasi dan memberikan tanda terima kepada donatur. Yang kelima, riwayat transaksi. Menyediakan riwayat transaksi lengkap untuk keperluan audit dan pelaporan. Yang keenam adalah analisis data. Alat analisis data untuk menghubungi tren,
perilaku donatur, dan efektivitas kampanye. Yang ketujuh, manajemen acara. Jika kampanye melibatkan acara, fitur ini dapat membantu dalam perencanaan, pendaftaran, dan pelacakan partisipasi. Yang kedelapan, keamanan data. Sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi donatur dan data lainnya. Yang kesembilan, integrasi pembayaran. Memfasilitasi berbagai metode pembayaran online permudah donasi. 10 adalah rapor keuangan. Modul untuk menghasilkan laporan keuangan yang jelas dan terperinci. Studi kasus pada Panti Asuhan Yatim Mandani yang menerapkan sistem informasi manajemen di bidang penggalangan donatur. Panti Asuhan Yatim Mandani didirikan pada tahun 2015, menghadapi kendala dalam mengadopsi teknologi informasi. Untuk pengelolaan data anak asuh dan pengumpulan dana, hingga saat ini, panti asuhan tersebut masih menggunakan catatan buku manual untuk pendataan anak-anak dan kurang efektif dalam penyampaian informasi kepada donatur. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan dengan menerapkan sistem informasi manajemen terintegrasi. Metode crowdfunding dapat menjadi solusi, seperti yang telah dilakukan oleh Denny Fajri 2019 dalam penelitiannya. Melalui pendekatan crowdfunding, dibangun sebuah website yang memungkinkan panti asuhan mempublikasikan kebutuhan dana secara terbuka kepada masyarakat. Manfaatnya mencakup peningkatan visibilitas panti asuhan yatim madani melalui media sosial, Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, dan Google. Memungkinkan donatur untuk berkontribusi tanpa terkendala oleh jarak dan waktu. Implementasi crowdfunding dan penggunaan website juga diharapkan dapat membantu panti asuhan yatim madani dalam manajemen dana donatur, termasuk pengecekan dana infrastruktur insidental kebutuhan umum panti. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisien pengelolaan dana donatur, meningkatkan exposure panti asuhan yatim madani, dan mempermudah donatur dalam memberikan kontribusi tanpa hambatan jarak dan waktu. Peran SIM untuk menunjang kegiatan penggalangan donasi. 1. Tempat dan waktu. Kegiatan ini dilaksanakan di Panti Asuhan Yatim Madani, Bandar Lampung yang beralamatkan Jalan Kerinci nomor 29, Kadaton, Banter, Lampung. Kegiatan pengembangan sistem dimulai dari tahapan pengumpulan data yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2019. 2. Kalayak sasaran. Sasaran kegiatan pengabdian yang mengembangkan sistem informasi manajemen ini adalah pengurus panti asuhan, donatur dan anak asuh sebanyak 25 orang yang terdiri dari 10 orang anak laki-laki dan 15 anak perempuan. Untuk metode pengabdian ini akan dijelaskan oleh Mas Ardani. Silakan Mas. 1. Metode pengabdian. Mulai dari pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, dan literatur dapat diketahui permasalahan. Permasalahan yang ada pada proses pengelolaan donasi di Panti Asuhan Yatim Madani. A. Pengumpulan data. 1. Wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara telah diakui sebagai teknik pengumpulan data atau fakta atau fact-finding teknik Q yang penting dan banyak dilakukan dalam perancangan atau pengembangan sistem informasi. 2. Observasi. Observasi, teknik yang pertama penulis lakukan adalah observasi atau survei terhadap tempat penelitian. Teknik ini digunakan penulis dalam penelitian untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dilakukan untuk responden yang tidak terlalu besar. Berikut adalah rancangan use case. Keterangan atau admin, yang keterangan merupakan orang yang memiliki hak akses untuk melihat profil dan kontak panti asuhan yatim madani. Member donasi melihat laporan pada panti asuhan yatim madani. Dan ada donatur yang merupakan orang yang memiliki hak akses untuk login, logout pada mengolah data anak asuh, inventarisasi panti asuhan, galang dana, donasi masuk, donasi keluar, laporan donasi masuk, donasi keluar, validasi pemberian donasi. Implementasi sistem. Tahapan implementasi merupakan tahapan translasi desain yang telah dirancang
ke dalam sebuah kode program. Implementasi yang dilakukan meliputi implementasi rancang antarmuka atau user interface. Maka hasil rancangan adalah sebagai berikut. Tampilan awal. From tampilan awal merupakan tampilan saat pertama kali pengguna sesudah menuliskan alamat situs web. Hak akses dapat dilakukan oleh donatur dan admin. Donatur dapat melihat profil panti asuhan, melakukan galang dana, melihat data anak asuh, laporan keuangan, dan kontak, sedangkan admin dapat melakukan login untuk mengelola sistem tersebut. Berikut adalah from tampilan awal yang dapat dilihat pada gambar di samping. Yang kedua, ada from galang dana. Merupakan from yang menampilkan bagaimana cara donatur untuk menggalang dana ataupun donasi di panti asuhan yatim, madani, donasi apa saja yang dibutuhkan, dana yang dibutuhkan, nominal dana yang sudah terkumpul. Dapat dibagikan oleh donatur atau admin melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, Google++, dan terdapat norek panti asuhan untuk melakukan donasi. Berikut adalah from galang dana yang dapat dilihat pada gambar di samping. Yang ketiga, from menu login admin. Merupakan tampilan yang berfungsi untuk masuk ke dalam sebuah sistem yang hanya dilakukan oleh admin. Pengguna atau admin diminta mengisi nama pengguna atau username dan kata sandi. Berikut adalah from menu yang dapat dilihat pada gambar di samping. Yang keempat ada from menu utama admin. From menu utama admin merupakan tampilan yang berfungsi untuk mengelola menu-menu yang akan diakses oleh admin. Adapun hak akses yang dilakukan adalah mengelola semua menu, seperti menu administrasi yang terdiri dari data anak asuh, inventarisasi, menu donasi seperti donasi masuk, donasi keluar, validasi, galang dana, dan menu laporan yang terdiri dari laporan anak asuh dan donasi. Berikut adalah from menu utama admin yang dapat dilihat pada gambar di samping. Pengujian sistem. Pada tahap ini dilakukan pengujian yang telah diimplementasikan menggunakan pengujian black box. Berikut merupakan hasil pengujian sistem informasi manajemen dana donatur, dapat dilihat dari tabel berikut. Dengan adanya pengujian sistem tersebut, dapat diketahui bahwa sistem informasi manajemen dana donatur yang diuji oleh 3 responden, yaitu 2 tenaga pengajar di Universitas Teknorat Indonesia dan 1 orang pengurus panti asuhan yatim madani, di mana hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen dana donatur layak digunakan karena fungsi aplikasi dapat berjalan dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil perhitungan pengujian yang telah dilakukan, didapati nilai 100% yang berarti bahwa sistem tersebut sangat baik atau layak untuk digunakan. Baik, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, analisis serta perancangan yang penulis lakukan pada panti asuhan yatim madani dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi manajemen dana donatur berbasis web dapat membantu pengurus panti asuhan dalam pengelolaan dana donasi yang dilakukan dengan fitur memasukkan donasi dan donasi keluar ke dalam sistem dan tersimpan di database, sehingga pengurus panti asuhan yatim madani dapat menjadi transparan kepada donatur tentang penyampaian donasi dan pemakaian bantuan. Yang kedua, sistem informasi manajemen dana donatur ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, diolah dengan database MySQL, dan menggunakan metode crowdfunding untuk mencari donatur dan menyebarkan informasi bantuan yang dibutuhkan dengan cara membagikan informasi bantuan melalui media sosial seperti Facebook, Google, Twitter, Line, dan WhatsApp. Yang ketiga, sistem informasi manajemen dana donatur berbasis web diuji menggunakan black box berdasarkan aspek fungsional. Pada aspek fungsional, telah diuji oleh pakar menunjukkan bahwa sistem dapat melakukan 100% fungsi dengan benar, yang berarti bahwa sistem sangat baik dan sangat layak untuk digunakan. Ini adalah referensi kami untuk mencari studi kasus di panti asuhan tersebut. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kita sampaikan dari PPT SISM dalam menggunakan di penggalangan donasi. Baik, apabila presentasi kami ada salah kata atau kurang kata, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, Firza Ramadan Maulana, dan teman saya Ardhani Putra Arya dan Andre Ferdiansyah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.